Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di sini saya ingin membahas mengenai tabel yang terdapat pada HTML, yang dimana pada tampilan saat ini itu terdapat preview dari tabel yang akan kita buat nanti. Nah, pada tabel ini itu saya sudah menambahkan beberapa hal. Seperti yang pertama itu terdapat tabel header, yang kedua itu terdapat tabel body, yang ketiga itu terdapat tabel footernya. Nah, dan juga pada tabel header ini itu saya sudah menambahkan beberapa atribut, yaitu colspan dan juga rowspan, yang dimana kalau colspan itu untuk menggabungkan kolom yang satu dengan yang lainnya, sedangkan yang rowspan itu untuk menggabungkan antar baris. Nah, di sini saya akan langsung saja ya menggarap tabel seperti ini. Lalu di sini saya kembali saja pada kode editornya. Silakan rekan-rekan membuka kode editornya masing-masing ya. Kalau saya menggunakan Visual Studio Code gitu ya. Dan juga rekan-rekan bisa membuat folder baru ya, yaitu folder tabel. Lalu pada folder tabel tersebut membuat file lat1.html. Silahkan disesuaikan. Nah, di sini langsung saja ya, saya akan membuat tag table ya, jangan sampai salah untuk menuliskan tagnya ya, bukan tabel seperti ini, tapi table seperti ini. Lalu kita enter saja, dan dalam tag table ini kita buat dulu yang namanya headernya ya, yaitu thead. Nah, di sini. Lalu di sini rekan-rekan membuat tr ya, atau table row-nya. Di sini buat tr, sehingga di sini nanti akan menambahkan baris baru pada tabelnya, yaitu baris yang pertama. Dan di dalam tr untuk tag thead ini ya, itu ada th, sama ya, itu table headernya juga. Nah, untuk table header yang pertama itu saya kasih simbol bintang ya, untuk judul dari nomornya. Yang kedua kita tinggal alt shift bawah saja, kopas di sini, kasih nama. Dan yang ketiga kita kasih name. Jadi ini ada 3 kolom ya. Lalu setelah itu, setelah membuat thead seperti ini, nah rekan-rekan membuat t-body-nya. Kita buat juga tr-nya juga, yaitu baris baru. Dan rekan-rekan itu isi dengan td, atau singkatan dari table data ya. Nah, ini untuk table data yang kolom pertama itu nomor ya, jadi 1. Kita kopas lagi ke bawah, alt shift bawah, alt shift bawah. Nah, seperti ini. Ini namanya misalkan Abah ya, name 21, seperti ini. Nah, lalu setelah itu ini saya bisa langsung saja lihat tampilan pada browsernya ya. Rekan-rekan bisa memilih go live di sini, dan secara otomatis ini akan membuka browsernya. Nah, seperti ini ya. Nah, tetapi biasanya kan tabel itu ada suatu border ya, sehingga kalau misalkan rekan-rekan ingin menambahkan border, itu bisa pilih tag awal tabel ini dan menambahkan atribut yang namanya border. Misalkan di sini saya kasih 2 ya. Nah, ini kan sudah dikasihkan border ya, tetapi kalau misalkan dilihat-lihat lagi bahwasanya border ini itu seperti ada double border ya, sehingga saya inginnya itu tidak menjadi seperti ini. Nah, itu rekan-rekan bisa untuk menambahkan atribut pada tabel ini yang namanya cell spacing, yaitu jarak antar bordernya. Nah, biasanya kalau ingin jaraknya lebih luas, itu rekan-rekan bisa menambahkan suatu nilai 5. Nah, ini nilainya itu secara otomatis mengambil nilai satuan dari pixel ya. Nah, kalau misalkan saya lihat ini jaraknya semakin luas ya, dan juga ini tidak sesuai dengan yang saya harapkan, sehingga rekan-rekan ini untuk cell spacingnya bisa diisi nilai 0 saja, sehingga tampil seperti ini ya. Nah, ini tidak terdapat double border ya, hanya satu saja. Nah, dan juga di sini itu saya bisa menambahkan jarak antar data ya, atau jarak antar sel ya, yang dimana ini kan terlalu mepet ya.
Sini saya bisa menambahkan atribut yang namanya cell padding. Nah, cell padding misalkan saya ingin menentukan jaraknya itu 10 pixel. Lalu saya coba, nah ini kan sudah oke ya. Nah, jadi ini sudah memberikan ruang pada selnya. Nah, di sini itu saya akan mencoba untuk menambahkan footer dari tabel ya. Nah, kan bisa memanggil tfoot ya. Nah, di sini jangan lupa untuk menambahkan baris baru tr, enter lagi, yaitu td juga untuk table datanya. Nah, ini saya ingin table datanya hanya satu saja, tetapi jaraknya itu 3 kolom. Jadi kalau misalkan saya isi ini footer dari tabel. Nah, ini kan dilihat bahwasanya ini footer dari tabel itu hanya memakai satu kolom saja, tidak tergabung antar kolom 2 dan juga kolom yang ketiga. Nah, bagaimana caranya menggabungkan antar kolom atau antar baris? Nah, di sini saya akan mencoba ya. Ini footer dari tabel. Nah, rekan-rekan bisa menambahkan pada tag td ini ya, sesuai dengan data yang ingin kalian digabungkan kolom atau barisnya. Kalau ingin menggabungkan kolom, nah rekan-rekan bisa menambahkan call span. Nah, ini kita hitung dulu, ada berapa kolom yang terdapat pada tabel yang kita buat tadi. Ini ada 1, 2, 3. Ada 3 kolom ya. Sehingga di sini tulis saja, di sini call span-nya 3. Nah, jadi pada data tabel footer ini itu menggunakan 3 kolom ya, 1, 2, 3 yang tergabung sehingga tampilnya hanya satu kolom saja. Kita tidak perlu untuk membuat table data yang lainnya juga. Kalau misalkan kita buat lagi table data ya, ini saya coba, ini saya call span-nya hapus. Nah, nanti ini melampaui batas dari kolom yang ada gitu ya. Nah, ini kan saya tidak menginginkan seperti itu ya. Saya inginnya rapi. Sehingga di sini saya hapus saja untuk yang TD kedua. Nah, dan juga ini rekan-rekan bisa menambahkan datanya lagi yang terdapat pada tbody ini. Silahkan untuk membuat baris baru yaitu tr, table row, dan buat 3 kolom lagi ya. Jadi datanya ada 3 lagi di sini. Ini untuk nomor yaitu 2, untuk nama itu Daud, untuk name nah seperti ini. Nah, sehingga tampilannya seperti ini. Nah, ini kan belum sesuai dengan preview yang tadi ya. Kalau preview yang tadi itu headernya ada yang sudah tergabung antar kolom, ada yang sudah tergabung antar baris. Nah, di sini nih. Ini saya ganti jadi row span ya. Biar baris yang tergabung itu 1 dan 2. Nah, tampilnya kalau misalkan saya Ctrl S, ini belum ada ya, karena ini belum ada baris yang terdapat di sini. Sehingga di sini saya bisa menambahkan lagi tr di sini table row baru. Lalu untuk di sini kan udah tidak perlu ya, karena ini sudah mengambil row dari sini, sehingga ini sudah oke ya. Dan juga untuk nama itu saya ingin call span 2 ya. Sehingga di sini kalau misalkan nama itu saya menggunakan table header juga, yaitu depan, nama depan. Lalu yang satunya lagi belakang. Ya, seperti ini ya. Kalau misalkan saya lihat, nah seperti ini hasilnya. Tetapi name itu belum tergabung ya antar baris yang pertama dengan baris yang kedua, sehingga kalau misalkan kita ingin menggabungkannya, di sini kita berikan row span karena saya ingin menggabungkannya antar baris. Nah, sehingga tampilnya seperti ini. Ini datanya tidak sesuai. Belakangnya malah isi datanya adalah dari isi data name. Nah, ini bisa ditambahkan lagi di sini itu setelah Abah. Misalkan di sini ya. Ini Abah Daud. Lalu di sini tambahkan lagi ini Daud Abah. Nah, sehingga tampil menjadi seperti ini. Nah, tapi footernya itu tidak sesuai lagi dikarenakan kolomnya bertambah 1. Jadi ini call span diganti dari 3 menjadi 4. Nah, ini sudah hampir sesuai ya. Hanya saja pada footernya saya ingin teksnya berada di tengah-tengah antar selnya. Ini kan di awal sel ya, sehingga tampilnya seperti ini.
Nah, di sini saya sarankan untuk rekan-rekan ya, kalau misalkan sudah paham mengenai CSS, itu menggunakan CSS saja ya, untuk menentukan posisi dari teksnya. Apakah ingin di awal, ingin di tengah, atau ingin di akhir. Tapi di sini ya, rekan-rekan juga bisa memanggil tag yang dimana nanti akan dihapus ya oleh HTML ini. Jadi ini saya tidak sarankan, tetapi ini biar di tengah saja seperti ini ya. Nah, sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Nah, jadi itu ya untuk tabel, dan juga ini bisa dilihat bahwasanya pada atribut tabel itu bisa ditambahkan border, cell spacing, cell padding. Yang dimana ketiga atribut ini itu bisa nanti ditambahkan oleh CSS ya, bisa dibuat CSS-nya. Tidak perlu untuk menambahkan seperti ini. Bahkan nanti pun kita bisa memberikan warna pada setiap data yang ganjil atau yang data yang genap, sehingga nantinya kan blaster ya warna dari suatu tabelnya. Kalau hanya seperti ini saja kan tidak terlihat sangat bagus ya dari segi tampilannya. Nah, tapi tidak masalah karena nanti juga kita akan belajar mengenai CSS. Baik, ini untuk tabel ya, sampai sini terlebih dahulu ya. Nah, dan rekan-rekan juga itu bisa bereksperimen untuk membuat tabel yang baru. Jadi di sini rekan-rekan juga bisa untuk membuat misalkan tabel yang kedua. Itu rekan-rekan bisa membuatnya juga ya. Nah, misalkan seperti ini. Ini saya kasih border 2 misalkan. Ini TD seperti ini. Nah, ini sehingga tampil tabel yang kedua. Lalu di sini bisa diberikan jarak yaitu dengan memanggil tag BR. Ya, seperti ini ya. Silahkan untuk bereksperimen saja gitu ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.